Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya sebagai pemberitaan menjelang Jumat Agung dan Paskah. Kita akan memahami bahwa Satrio Piningit dan 7 guru adalah tokoh yang bermegah di dalam salib. Ini sesi yang ke-11. Namun demikian sebelumnya kita akan membaca dulu di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12 kita baca mulai ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Terima kasih. Ya, setiap perkumpulan kita, kegiatan kita, maupun ibadah kita, di mana kita merindukan untuk menjadi satu kesatuan yang berjumlah 144.000, itu angka figuratif, artinya orang-orang yang diselamatkan oleh Paskah. Ya, mereka berdiri di Bukit Sion, seperti Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Maka saudara harus tahu kita semuanya ini, bahwa perhimpunan di Bukit Sion itu, ya, maka itu dihadiri oleh beribu-ribu malaikat. Ya, suatu kumpulan yang meriah. Kemudian perhimpunan itu juga dihadiri oleh jemaat-jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kemudian ya, Allah yang menghakimi semua orang. Kemudian roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi itu hadir di dalam perkumpulan di Bukit Sion, di dalam perkumpulan ya hierarki, dimanapun itu diadakan, Bapak yang kasih Tuhan. Jadi di tengah-tengah kita ini malaikat banyak, ya, Allah, Tuhan Yesus Kristus, kemudian roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Artinya mereka itu orang-orang yang sudah berada di surga. Mereka itu hadir di tengah-tengah perhimpunan di Bukit Sion. Ya, Bukit Sion itu bukan berarti kita pergi ke Israel di Bukit Sion, bukan, tapi itu menunjukkan bukit kesucian Tuhan. Bukit yang dimiliki oleh Raja Daud, yang dibeli oleh Raja Daud. Bapak yang kasih Tuhan, mereka tuh ada di tengah-tengah kita. Kalau saudara merem sebentar, buka poncondrionya, saudara akan melihat. Ya, perlu saya beritahukan, ya, hari Jumat kemarin, ya, ini kan Minggu. Hari Jumat itu hierarki kecil yang dari kapal yang sekarang berada di kereta sama kapal itu gandeng. Jadi mereka tuh bisa
dalam perjalanan di kapal, mereka juga bisa kalau balik mau ngambil barangnya atau mungkin mau apa-apa kepentingan tinggal masuk teleportasi, melompat. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Mereka tuh ada di sini. Bahkan Tuhan Yesus Kristus, ya. Bapak Adam, Ibu Hawa, ya, Raja Daud, Nabi Yunus, dan yang lain-lainnya itu ada di sini. Demikian juga teman-temannya para hierarki kecil itu. Bapak yang kasih Tuhan, ada di samping saudara masing-masing. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika dia berbicara di surat Ibrani, surat yang berbicara tentang pintu tirai. Ya. Perhimpunan ini tidak ditulis di dalam surat yang terkena pintu gerbang atau halaman atau pintu kemah atau ruang suci, tetapi terkena kepada surat Ibrani, yaitu surat pintu tirai. Bapak yang kasih Tuhan, ya, supaya saudara, dan itu akan selalu menyertai kita dalam setiap perkumpulan, perhimpunan, pergumulan kita, ibadah kita. Ya, mari kita akan masuk kepada pemberitaan hari ini, yaitu bahwa Satrio Piningit dan 7 guru itu adalah tokoh yang bermegah di dalam salib. Ya, Yohanes 1 ayat 29 kita baca. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Diulangi 2 kali, kita baca ayat 26. Maksud saya ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Terima kasih. Ya, sampai 2 kali. Yohanes Pembaptis itu menunjukkan ketika Tuhan Yesus lewat, dia menunjukkan kepada muridnya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak yang kasih Tuhan, ini menunjuk kepada kambing Azazel. Ya, Azazel itu bahasa Inggris Azazil, ya, bahasa Inggrisnya Azazel. Itu adalah nama asli dari iblis, yang merupakan bapak dari bangsa setan, pemimpin kelompok semua setan. Bapak yang kasih Tuhan, itu namanya Azazel. Lah kalau Tuhan Yesus dikatakan sebagai Azazel, berarti pada waktu Tuhan Yesus itu harus mengangkut dosanya, ya, mengangkut atau menghapus dosa dunia. Dia itu disetarakan dengan Azazel. Bapak yang kasih Tuhan, disetarakan dengan yang paling berdosa, yang paling jahat, yang paling buruk. Karena dia menanggung dosanya seluruh dunia untuk dihapuskan di kayu salib. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kalau kita membaca, enggak usah dibaca ya. Dalam Imamat 16 ayat 8, kemudian sampai 10 ayat 26, Azazel itu bahasa Ibraninya, bahasa Inggrisnya scapegoat. Scapegoat itu artinya, ya, kambing yang harus mengangkut dosa itu. Pada waktu itu, ya, kalau dari dalam Imamat 16, kambing itu diusir ke padang gurun sampai nanti mati sendiri, ya. Kita akan perhatikan ya, itu wujudnya Azazel itu wedus gibas atau biri-biri jantan, ya, atau wedus berok, ya, yang kuat, maskulin, ya, untuk korban pangruwating dosa. Dan wedus gibas lanang siji, ya, itu korban untuk menjadi,
ya, Asasel tadi yang dibuang, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, jadi itu wedusnya itu wedus Gibas sama wedus yang Asasel. Kemudian kita akan baca juga, ya. Ketika Tuhan Yesus itu betul-betul dianggap setan oleh orang Yahudi, orang Israel. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 20 saya bacakan, orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Itu sampai 3 kali ya diucapkan di dalam Injil Yohanes 7 ayat 20, Injil Yohanes pasal 8 ayat 48 sampai 52, Injil Yohanes pasal 10 ayat 20 sampai 21, tidak usah dibacakan ya. Sampai 3 kali Tuhan Yesus itu dituduh sebagai orang Samaria yang kerasukan setan. Pada saat dia itu memberitakan tentang kerajaan surga, tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya, ketika dosa dunia, ya seluruh manusia sejak Adam Hawa sampai manusia akhir zaman, saudara bisa bayangkan betapa banyaknya dosa tersebut, betapa bertumpuk-tumpuknya dosa tersebut, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Mereka itu adalah manusia-manusia yang ketika belum bertobat itu mengikuti jalannya dunia. Mengikuti jalannya dunia, artinya hidupnya itu duniawi, ya. Mentaati setan-setan, ya. Mentaati kerajaan angkasa. Taat kepada kerajaan angkasa itu roh-roh yang sekarang ini sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sudah bisa baca Efesus 2 ayat yang kedua, ya. Manusia durhaka itu jalannya itu bukan jalan Tuhan, tetapi jalannya dunia. Yang didengarkan itu suaranya roh-roh penyesat, roh-roh yang bertinggal di angkasa, di bumi maupun di bawah bumi. Mereka itu setiap saat membisikkan, memberikan satu rancangan, memberikan satu ide-ide kepada manusia untuk berbuat dosa. Bapak yang kasih Tuhan, ya, dosa yang sebanyak itu, dari orang yang sebanyak itu dan dari dosa yang berjenis-jenis tersebut, ya, itu harus ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia ditetapkan menjadi anak domba Allah yang harus menghapus dosa dunia. Sehingga di dalam perjanjian lama, ya, kondisinya Tuhan Yesus itu diibaratkan sebagai Asasel. Ya. Kalau di dalam perjanjian baru, bahkan perjanjian PLPB, ya, Tuhan Yesus itu diibaratkan penjahat terbesar di dunia ini yang melawan kerajaan surga. Itu menurut keputusan Mahkamah Agama orang Yahudi. Ya, penjahat kelas, bukan kelas kakap, tapi kelas surga, kelas bumi, kelas neraka. Dia itu dianggap sebagai penjahat kelas surga. Buktinya apa? Bapa saja meninggalkannya. Eloi, Eloi lama sabatani, ditinggalkan sama Bapa. Kenapa? Saking dahsyatnya dosa yang ditanggung Tuhan. Ketika dia ya harus menghapus dosa itu di atas kayu salib. Di bumi, Bapak yang kasih Tuhan, dia itu dikatakan buruk rupanya. Bukan seperti manusia. Semua orang tidak percaya. Padahal dia itu mengangkut dosa umat manusia. Seperti yang ditulis di dalam Yesaya 5:23 itu. Di neraka. Ya, dia itu menimbulkan keributan. Harus berperang di neraka. Sehingga pada saat kebangkitannya, ya, beberapa orang itu berjalan-jalan dibangkitkan, berjalan-jalan di Yerusalem, kemudian ikut naik ke surga. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian ketika Tuhan Yesus itu disalibkan, menjelang disalibkan sedang dalam proses pengadilan, bawa ke Mahkamah Agama, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Tuhan Yesus itu diolok-olok dengan suatu prahmen. Prahmen itu suatu culikan cerita, seolah-olah dia itu raja. Namun raja yang diolok-olok, raja yang dihina, raja yang dipukul, ditendang. Kita akan baca
Matius pasal 27. Ayat 27 sampai 31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Nah, serdadu-serdadu itu memanggil seluruh pasukannya berkeliling, mengelilingi Tuhan Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Nah, jadi waktu itu pakaiannya Tuhan Yesus dilepas, kemudian Tuhan Yesus didandani ya dengan jubah ungu, dikasih mahkota duri, kemudian dikasih seperti tongkat kerajaan begitu, buluh. Kemudian mereka tuh sujud, tapi sambil mengolok-olok. Bapak Ibu Saudara, prahmen yang dilakukan oleh para serdadu. Terus dilanjutkan. Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya kepadanya. Nah, kalau raja ya tidak ada yang berani seperti itu. Tapi ini kan merupakan satu penghinaan. Ya, atas serdadu itu kan pangkatnya kecil, ya. Dan jumlahnya banyak. Mereka melakukan prahmen seperti itu. Didandani raja, ya, kemudian disembah sambil diolok-olok, kemudian mukanya diludahi, seluruh badannya diludahi. Kan orangnya banyak. Jadi ada yang meludah ke punggungnya, ya, ke kepalanya, ke mukanya, ke tangannya, pundak, sampai seluruh badannya. Sambil kemudian bulunya tuh diambil, dipukulkan ke kepalanya. Bapak yang kasih Tuhan. Terus sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Jadi sebelum disalib itu ada prahmen, ya, cuplikan cerita bahwa dia itu raja. Tetapi bukan raja yang diakui, yang disembah dengan tulus, tetapi diolok-olok seperti itu, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kalau kita membaca Injil Matius mulai pasal 26-27 ya, secara garis besar di sana itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu dihadapkan ke mahkamah agama. Jadi dibawa ke sana, kemudian dibawa ke sana, dibawa ke sana ya untuk diadili. Kemudian muridnya yang paling berani yaitu Petrus menyangkal sampai 3 kali. Kemudian mahkamah agama yang terdiri dari semua imam-imam kepala dan tua-tua orang bangsa Yahudi itu memutuskan ya, jadi memutuskan untuk membunuh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dibelenggu dan diserahkan ke wali negeri itu Pontius Pilatus itu wakil dari kerajaan Roma. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian banyak sekali tuduhan-tuduhan, saksi-saksi dusta yang diajukan untuk memberatkan, untuk menyungguhkan ya bahwa Tuhan Yesus itu harus dihukum dengan hukuman mati. Kita akan baca ya Matius 26 ayat 60 sampai 61. Matius 26 ayat 60-61. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Nah, banyak tampil saksi dusta. Tapi kemudian 2 orang bersaksi. Ini pun saksi dusta. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, aku dapat merubuhkan bait Allah, bukan demikian. Ya bahasanya, rombak bait Allah, aku akan membangunnya. Bapak kasih Tuhan, tetapi dengan kesaksian tadi, mahkamah agama yang memang ya mereka itu punya perasaan iri, dengki kepada Tuhan Yesus Kristus. Ngatase, menurut pandangan mereka itu orang udik, wong desa, melarat, orang duwe apa-apa, ya. Muridnya banyak punya mujizat yang dasar. Mereka tuh iri karena pengikutnya mereka itu semuanya beralih menjadi murid Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang tuh kalau iri dengki itu perbuatannya sangat mengerikan. Karena memang ya dosa iri itu
Asal mulanya dosanya Lucifer. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kemudian dipanggilnya ketika Tuhan Yesus memikul salib, ya, sampai suatu tempat datanglah Simon orang Kirene. Dia itu ayahnya Alexander dan Rufus. Saya bisa membaca Markus 15 ayat 21. Dipaksa untuk pikul salib. Bapak yang kasih Tuhan. Tentunya karena Tuhan Yesus badannya itu sudah luka parah, ya, nyaris mati, harus pikul salib. Ya, orang Romawi, para pasukan itu mungkin melihat sudah tidak kuat ini kalau suruh pikul terus. Akhirnya Simon Kirene itu dipaksa untuk pikul salib. Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus itu disalib mulai jam 9, yaitu Markus 15 ayat 25 sampai jam 3. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Matius 27 ayat 48. Bapak Ibu sungguh Tuhan, kita akan baca, diperhatikan Ibrani pasal yang ke-10. Kita baca ayat 1 dan seterusnya. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ya, hukum Taurat yang ditetapkan untuk orang Israel, demikian juga pengorbanan lembu sapi, kambing domba, burung merpati, tekukur dan lain-lainnya itu dikatakan tidak mungkin itu menyempurnakan orang Israel. Karena itu hanya bayangan. Ya, hanya bayangan terus. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Sebab menurut peraturan kerajaan surga tidak mungkin atau mustahil, ya, darah lembu jantan atau darah domba jantan itu menghapus dosa. Itu cuma bayangan, sehingga harus dilakukan terus menerus setiap tahun. Bapak Ibu Tuhan, ya. Ya, bayangan itu ketika yang sesungguhnya sudah datang, maka bayangan itu tentunya sudah tidak dipakai lagi. Yang sesungguhnya sudah datang, ya. Terus. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Ya, sekalipun dipersembahkan menurut hukum Taurat, ketika anak domba Allah itu sudah datang, maka bayangan itu tidak berlaku. Persembahan-persembahan menurut hukum Taurat itu tidak berlaku. Terus. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Ya, jadi Rasul Paulus di dalam kitab Pintu Tirai, yaitu kitab Ibrani, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
ia menulis surat kepada jemaat Ibrani. Jemaat Ibrani itu artinya jemaat orang Israel dan Yahudi, ya. Sebagai orang yang telah naik ke surga tingkat yang ketiga, tentunya dia diajar banyak hal untuk memahami semua tentang hukum Taurat. PLPB itu ngelontok, bahkan apa-apa yang tidak tertulis dia paham, ya. Tetapi dikatakan tidak boleh dibicarakan, ya. Ya, kemudian dia itu diajar banyak untuk menjadi rasul bagi goyim. Jadi Rasul Paulus itu rasul bagi bangsa kafir atau goyim, ya. Tetapi juga dia tuh sangat berjuang untuk kaum sebangsanya. Roma 9 ayat 3. Bahkan aku mau terkutuk, kata Rasul Paulus, ya, dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudara kaum sebangsaku secara jasmani. Jadi dia tuh rela terkutuk, rela tidak selamat, rela masuk neraka demi orang Israel, kaum sebangsanya. Bapak kasih Tuhan, ya. Kita baca Roma 11 ayat 13-14. Roma pasal 11 ayat 13 dan 14. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Ya, jadi kalau Rasul Paulus itu bisa membuat beberapa orang Yahudi itu cemburu dan akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus, itu dikatakan kemuliaan pelayanannya karena ditetapkan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, artinya untuk goyim atau kafir. Terus ayat 14. Yaitu, kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Nah, pada zamannya Rasul Paulus untuk menyelamatkan beberapa orang dari mereka itu berat pergumulannya. Nah, kita yang hidup pada akhir zaman ini harus menyelamatkan mereka secara nasional. Ya. Berarti yang kita korbankan, yang harus kita relakan itu sangat banyak. Kalau Rasul Paulus dulu rela rela terkutuk, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Dia rela terkutuk. Kemudian kita akan melihat, kalau tadi di dalam tema khotbah ini, bahwa malaikat sang surya, Satrio Piningit dan 7 guru itu adalah tokoh yang bermegah di dalam salib. Ini sesi yang ke-11. Kemudian bagaimana perkara itu diaplikasikan di dalam kehidupannya Satrio Piningit dan 7 guru dan hierarki juga kita semuanya. Kita akan baca Lukas pasal yang ke-9. Ayat 22 sampai 27. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ya, jadi syarat untuk mengikut Tuhan Yesus, syarat untuk menjadi Satrio Piningit,
syarat untuk menjadi 7 guru, syarat untuk menjadi 70 penatua, syarat untuk menjadi 490 penghulu, syarat untuk tetap permanen di dalam hierarki, dikatakan ya, ia harus menyangkal diri. Ya, menyangkal diri itu artinya segala sesuatu. Kalau orang yang tidak menyangkal diri itu, ini untukku, iki nggonku. Ya, tapi kalau menyangkal diri, ya semuanya itu untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian, untuk pembangunan tubuh Kristus. Setelah menyangkal diri, kemudian memikul salibnya setiap hari. Jadi 1 hari 24 jam itu pikul salib. Itu syarat untuk bisa permanen di dalam hierarki. 1, 7, 70, 490 dan hierarki yang kedua. Kemudian dikatakan barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Kalau zaman dulu gereja hujan awal, Bapak mengasihi Tuhan ya, untuk mencintai Tuhan, untuk membuktikan bahwa dia itu pikul salib, banyak dari antara mereka tuh yang memang harus menyerahkan nyawanya, martir, mati karena Tuhan Yesus. Sepanjang sejarah gereja pertengahan, gereja akhir zaman pun ada peristiwa-peristiwa seperti itu. Tetapi lebih dari itu, kalau kita tidak menyerahkan nyawa secara secara fisik ya, kemudian kita mati, maka kita diajar di mana hartamu, di situ hatimu, di situ nyawamu. Nyawa itu sama dengan harta. Sehingga kita diajar orang dudut duit itu pada karo dudut nyawa. Ya, banyak orang tuh lebih sayang hartanya daripada Tuhan. Lah, aplikasi dari pikul salib itu dia menyerahkan nyawa. Kemudian kalau dia itu menyerahkan nyawanya, Bapak mengasihi Tuhan, nanti Tuhan itu tidak malu mengaku dia. Tapi kalau dia itu tidak pikul salib tiap hari, ya, maka Tuhan malu. Karena dia sekarang ini malu mengaku Tuhan. Malu mengakui bahwa dia itu pengikutnya Tuhan Yesus Kristus. Apalagi harus pikul salib, menyerahkan nyawa, menjadi budak rodi, tokoh anti fasilitas garis keras. Untuk orang Kristen tuh hierarki itu elek-elek wong Kristen, kere-kere wong Kristen. Bapak yang kasih Tuhan ya. Namun demikian, itulah yang ditetapkan Tuhan, ya. Jadi untuk menjadi pengikut Tuhan, tentunya terutama hierarki tubuh Kristus, ya, itu diharuskan pikul salib setiap hari. Terlebih-lebih lagi, Satria Pininget 7 guru, 70 penatua, 490 penghulu, hari-harinya terus pikul salib. Salib itu membuat kita tuh dipermalukan. Membuat kita tuh banyak dipermalukan. Namun Tuhan katakan kalau mereka tuh tidak malu karena aku, karena salib, aku nanti juga tidak akan malu mengaku mereka di hadapan Bapakku pada hari penghakiman. Tapi kalau mereka tuh malu, kemudian meninggalkan, membuang salib itu, Tuhan pun satu saat malu. Kecuali memang kita orang pintu gerbang, ya, orang pintu gerbang, yang penting percaya saja, selamat. Tapi kalau sudah masuk terus naik sangat tinggi, ya, kalau sampai jatuh itu bahaya, ya. Kita akan baca Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 34. Ini aplikasi dari pikul salib setiap hari. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, jadi pada saat kita tuh pikul salib, sekalipun kita tuh sengsara, sekalipun kita tuh miskin, tidak bermilik, karena kita sadar kita neng donya mau mampir ngombe, ya, kita tuh sedang dalam perjalanan menuju rumah sejati kita, yaitu kerajaan surga, karena kita warga negara kerajaan surga. Bapak yang kasih Tuhan,
kondisi kita seperti itu. Namun demikian kita harus yakin bahwa Tuhan itu di pihak kita. Terus. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau anaknya saja itu diberikan kepada kita untuk menjadi anak domba yang menghapus dosa dunia. Kalau anaknya saja diberikan, masakan yang lain-lainnya 7 perkara tidak diberikan. Tapi ke-7 perkara itu akan diberikan bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Kristus. Kristus itu yang diurapi. Kalau kita tetap tinggal di dalam urapan Roh Kudus, kita akan menerima semuanya itu bersama-sama dengan Kristus. Karena tidak mungkin ke-7 perkara itu diberikan di luar Kristus. Terus. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Jadi tidak ada yang akan menggugat kita. Ya, tidak ada yang akan menghukum kita. Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Terus ayat 34. Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, jadi Tuhan Yesus Kristus Imam Besar Agung itu pembela kita. Ya, Dia itu Tuhan itu di pihak kita. Ya. Segala sesuatu akan diberikan kepada kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kemudian tidak ada penghukuman bagi orang yang di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus itu menjadi pembela kita. Sekalipun kita tuh memiliki perkara-perkara yang dahsyat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat kita ini pikul salib, ya, kita harus menanggung semua penderitaan. Ora dupeh Tuhan di pihak kita. Ora dupeh kita nanti akan menerima 7 perkara. Tidak karena kita tuh tidak dihukum, ya. Dan bukan juga karena Dia itu imam besar kita, kemudian kita dimanjakan. Kita dibiarkan berada pada zona nyaman, berada pada zona daging, kenikmatan daging, rasa dan harta. Itu yang ditawarkan setan memang kepada Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 4. Tuhan tidak suka kita berada di dalam zona-zona tersebut. Dia menghendaki istrinya itu mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Bapak Ibu Tuhan, sebab itu untuk membuktikan kita ini betul-betul mempelai, kita ini betul-betul hierarki, kita ini dari antara saudara itu betul-betul satrio piningit atau 7 guru, itu harus dibuktikan lewat perkara-perkara ini. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, jadi satrio piningit atau malaikat sang surya dan 7 guru itu harus bermegah di dalam 9 penderitaan salib ini. Ada saatnya sudah tuh ditelanjangi. Ditelanjangi itu artinya dipermalukan. Ya, bahasa Inggrisnya nudity. Ditelanjangi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah pada saat kita tuh menanggung semuanya itu, apakah kita ini masih cinta sama Tuhan? Kalau kanak-kanak ya akan beranggapan, wah Tuhan tidak cinta saya, buktinya saya disiksa, dianiaya, ya, mengalami kesesakan. Tuhan tidak cinta sama saya, buktinya saya dipermalukan, saya kelaparan, saya ada ancaman bahaya, ada ancaman pedang, setiap hari terancam maut, menjadi domba-domba sembelihan. Kalau kanak-kanak ora dong, tidak bisa menanggung penderitaan seperti itu. Tapi kalau jemaat yang sudah dewasa dan rindu menjadi mempelai, bukti kasih itu akan ditanggung dengan penuh kesukaan, dengan penuh kemegahan, dengan penuh satu perasaan yang bangga, Bapak Ibu Tuhan. Karena itu adalah cara untuk menjadi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu maknanya apa? Pemenang yang akan merebut kemenangan.
Itu mengacu kepada Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Ya. More than conqueror. Lebih dari pemenang, more than conqueror. Itu artinya apa? Lebih dari pemenang itu mereka itu akan menjadi penakluk. Ya, akan menjadi penakluk. Bapak yang kasih Tuhan, ini adalah calon dari para pelaku kegerakan kuda putih. Syarat ini harus diterima dengan penuh sukacita. Beribu-ribu kali hal ini diajarkan kepada kita supaya kita tuh membuat hal tersebut menjadi ingat-ingatan seperti diukir pada loh hati dan pikiran kita. Sehingga pada saat kita tuh menerima semuanya, kita tuh tetap bangga, tetap bermegah, tetap sukacita, tetap cinta Tuhan. Kita tidak boleh beranggapan, katanya Tuhan tuh di pihak kita, katanya kita tidak dihukum, katanya kita mau diberkati dan sebagainya dan sebagainya. Gene, kok sengsara terus? Anak bocah cilik orang mudeng. Nek bocah cilik ya orang mudeng, tapi nek orang yang mau menikah itu paham bahwa tubuh itu harus satu dengan kepalanya. Mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Bapak yang kasih Tuhan, ini tidak bisa diterapkan untuk anak kecil, ya. Kita baca Mazmur 34. Mazmur 34 ayat 19 sampai 22. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Ya, Mazmur ini merupakan nubuatan ya untuk Tuhan Yesus Kristus itu yang pertama dan utama. Namun demikian ini juga merupakan kesaksiannya Raja Daud. Sekalipun dia itu hidup sebagai orang yang benar, orang yang mencintai Tuhan, tapi dikatakan bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Artinya pencobaan itu tidak akan melampaui kekuatannya dan Tuhan selalu kan memberi jalan keluar untuk terlepas dari pencobaan tersebut. Kemalangan, cilokone wong bener ki akeh. Karena kita tinggal di dunia miliknya musuh. Sehingga musuh itu berupaya untuk menarik kita menjadi pengikutnya dengan iming-iming. Kalau kita menerima seperti yang ditawarkan dalam Matius 4 itu ya kita tidak banyak kemalangan. Kita di bumi ini akan senang selamanya. Sugih duit, uripe penak, lemu gina genuk, jauh dari malapetaka. Bapak yang Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 73 itu, ya, suratan Petrus itu mengatakan orang fasik itu disimpan. Jadi sama Tuhan itu ora diusik, ora digepok senggol, ora dek diajar, dididik, ditempa, tidak dibiarkan disimpan untuk hari penghakiman. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi kalau milik Tuhan, apalagi hierarki itu tiap pagi itu dididik, diajar. Seperti yang dikatakan Ayub itu, setiap pagi Tuhan itu sudah datang, mendidik, mengajar, menguji kita. Sampai Ayub itu tidak sempat nguluidu. Nguluidu itu artinya apa? Menelan ludah. Terus dididik, ditempa, diuji. Bapak yang kasih Tuhan. Nah tapi kalau anak-anak setan, ya Bapak Surgawi tentunya tidak mendidik, mengajar. Yang didik ngajar ya tentunya Bapak NDW, Bapak mereka. Ya Bapaknya mereka. Sehingga dikatakan dalam Efesus 2 ayat 2 tadi, mereka orang durhaka itu mendengarkan didikan ayahnya untuk berbuat jahat. Bapak yang kasih Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus Kristus itu mendidik anak-anaknya untuk banyak-banyak pikul salib. Kemalangannya itu banyak. Ya. Tetapi
Tuhan selalu buka jalan untuk jalan keluarnya. Ya. Kita akan baca Roma pasal yang kelima. Ayat 1 sampai 5. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya, kita akan fokus pada ayat 3. Ya. Dan bukan hanya itu saja itu maksudnya menerima kemuliaan, tetapi kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Ya, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi kita ini bukan cuma berharap akan kemuliaan, tapi kita harus berbangga, bermegah akan kesengsaraan kita, bermegah di dalam salib. Pada saat ditindas, mengalami kesesakan, penganiayaan, kita tetap bangga. Karena itu yang kasih Tuhan Yesus. Pada saat kita kelaparan, kita tetap bermegah. Pada saat kita ditelanjangi habis-habisan, seperti menjadi bugil, menjadi tontonan orang banyak, kita tetap bermegah, tidak menjadi murtad karenanya. Bapak yang kasih Tuhan, pada saat ada ancaman pedang, wah, enak ancaman wong Kristen mah dibelahi, ya, wah saudara kemudian murtad. Binasa, nanti Tuhan malu ngaku kamu rasa setia, gitu aja takut. Kalau kamu tuh berani, begitu pedang itu di sini, kamu melihat anak Allah berdiri menyambut kamu seperti yang terjadi atas Stefanus. Nah, tetapi hierarki dan terutama malaikat Sang Surya, Satria Pinenge dan 7 guru itu bermegah di dalam kesengsaraan. Bangga dengan kesengsaraan tersebut. Aku ki sengsara ora sembarang sengsara. Nek arep enak wiso. Ya, kalau mau enak saja bisa. Kalau mau jadi manusia hedon saja bisa. Tapi saya ini sengsara karena Kristus, karena pikul salib, dan ini sudah menjadi komitmen saya sejak di pintu gerbang. Bapak yang kasih Tuhan, kita harus punya prinsip seperti itu. Nek pengen mulya we iso. Nek pengen kerja we iso, nek pengen golek duit we iso. Tapi aku bermegah di dalam salib. Apalagi untuk para full timer, Bapak yang kasih Tuhan ya. Bermegah di dalam salib itu kalau bahasa Inggrisnya, but we glory in tribulation also glory. Ya, tribulation also glory itu artinya ya tetap memuji saat baik dan saat dalam kesukaran atau tidak baik-baik saja. Pada saat semuanya baik-baik memuji Tuhan, pada saat semuanya tidak baik-baik saja tetap memuji Tuhan. Ya. But we glory, kita bersukacita, bermegah memuji Tuhan. Ya, in tribulation itu artinya banyaknya penderitaan, kesengsaraan dalam segala macamnya tadi. Kita tetap berglori, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap bermegah. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Orang yang berglori di dalam salib itu, ya, bahasa Inggrisnya base akin to death to boast, ya. Akin itu artinya dia ya dasar dari bersana. Sana itu apa toh? Ya, berhubungan darah dan tetap bangga. Kalau kita itu seperti Roma 8 itu, kita itu punya dasar untuk menjadi sanak.
berhubungan darah. Artinya apa? Kita sanak sama Tuhan Yesus. Kita bersahabat. Dari sahabat satu saat menjadi mempelai. Dan kita punya hubungan darah dengan Tuhan Yesus. Sehingga satu saat, Bapak Ibu kasih Tuhan, karena 9 penderitaan salib ini kita menjadi Israel sejati. Menjadi Israel sejati. Karena apa? Pada saat 9 penderitaan salib itu menerpa mendera kita tidak menjadi murtad. Kita tidak meninggalkan, kita tidak membuang salib. Tapi justru cinta kita itu semakin mendalam, semakin jero dan jero. Bapak Ibu kasih Tuhan. Lah, itulah kita tuh punya dasar untuk menjadi sanak, bersanak dengan Tuhan. Menjadi saudara yang akhirnya menjadi suami istri. Layaknya anak-anaknya Adam Hawa. Layaknya Abraham dengan Sarah itu bersanak. Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Dan kita ada perhubungan darah dengan Tuhan kalau kita tetap bermegah di dalam penderitaan salib tersebut. Semua jenis kesengsaraan atau penderitaan itu dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, dialami oleh para nabi, para rasul, semua orang-orang Kristen perdana, Kristen zaman pertengahan, Kristen akhir zaman, dan pada akhir zaman itu harus ada di dalam dirinya hierarki 1770, 490. Secara khusus itu harus ada di dalam diri malaikat Garuda atau Satria Piningit dan 7 guru. 7 guru itu wajib hukumnya untuk berbangga di dalam salib. Tidak berusaha membuang salib. Tidak berusaha untuk hidup hedon, memiliki segala sesuatunya. Sekalipun ada kesempatan, ada waktu untuk meraih semua kemuliaan dunia. Seperti yang terjadi atas Abraham. Abraham tuh sampai di Kanaan, dia tuh sampai menjelang meninggal tidak menguasai tanah Kanaan. Kalau dia mau balik ke Ur Kasdim, bisa. Tetapi sama Tuhan itu sudah diberitahu pengharapanmu itu bukan tanah Kanaan jasmani, tetapi tanah Kanaan yang surgawi, di mana di sana ada Yerusalem yang surgawi. Ini loh tujuan yang sesungguhnya, kamu saya bawa dari Ur Kasdim ke Haran, dari Haran kamu saya bawa ke nyeberangi sungai Efrat, masuk tanah Kanaan. Demikian juga keturunanmu itu tidak akan menguasai atau memiliki tanah Kanaan itu selamanya. Sementara itu pun dalam pergulatan yang berat. Yang aku janjikan kepada Israel itu kerajaan surga, di mana di dalamnya ada Yerusalem yang surgawi. Lah demikian juga janji Tuhan untuk hierarki. Bapak kasih Tuhan, ya. Janji Tuhan untuk hierarki itu bukan bumi ini, karena bumi ini cuma tempat mampir ngombe. Namanya mampir ngombe itu ya di sini cuma ada wedang sama gorengan dan dingklek. Meja cilik, artinya satu tempat yang kecil, warung kecil. Itu pun warungnya orang. Bapak yang kasih Tuhan. Itu posisi kita tuh harus seperti itu. Sehingga kalau kita tuh mengalami hal seperti itu tidak perlu sudah tuh nangis gero-gero susah. Wah, aku wis melu kegerakan kita wahyu mulai tahun 87, mulai tahun 84 bahkan. Entuk-entukane apa? Jadi kere. Ya itu namanya orang yang belum dong, dikasihani, diampuni, disembayangke, si syafaati. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, mulai nanti Senin malam ya, Tuhan perintahkan supaya kita tuh berdoa. Ya, supaya kita berdoa jam 9 sampai jam 12 semuanya siap membangun misbah dupa. Ya, kita akan lanjutkan. Galatia pasal yang ke-6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ya, ini Rasul Paulus ketika berbicara kepada jemaat Galatia. Jemaat yang terkena pintu kemah. Ya dikatakan
Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib. Aku tidak mau bermegah tentang dunia seisinya. Dulu ijazahku ya ketika menjadi muridnya Gamaliel bisa dibanggakan. Tapi aku tidak bermegah, semuanya sudah dibuang. Ya sebagai orang Yahudi asli dari suku Benyamin, Bapak yang kasih Tuhan, dan banyak kepintarannya Rasul Paulus itu di luar Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia sudah tidak mau bermegah atas semuanya tadi kecuali di dalam salib. Sehingga karena dia itu bermegah di dalam salib, dunia ini disalibkan bagi Rasul Paulus. Bahkan dia disalibkan bagi dunia. Artinya tidak memiliki dunia dan dunia juga tidak memiliki Rasul Paulus. Disalibkan mati, dia mati bagi dunia. Ya. Jadi tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu, Bapak Ibu Tuhan, semuanya itu bermegah di dalam kesengsaraannya. Karena kesengsaraannya itu bukan kesengsaraan menjadi pejinah, bukan kesengsaraan karena menjadi pencuri, bukan kesengsaraan karena menjadi pencuri di bait Allah yang sekarang masih aman-aman saja. Bukan kesengsaraan karena berdusta dan sebagainya, tapi sengsara karena pikul salib. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebagai ayat yang terakhir kita akan baca Filipi pasal yang kedua. Kita baca ayat 12 mulai. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Ayat 19. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepada. Terima kasih ya.